Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Bu Titin untuk anak-anak kelas 5. Di sini akan saya bahas latihan soal dari buku ESPS Matematika kelas 5 pada bab 1 ya, halaman 21, lanjutan dari pembahasan soal di pertemuan yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Nomor 6. Sebuah termometer menunjukkan suhu 122 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu tersebut dalam skala Celsius dan Reaumur. Oke, untuk cara mengerjakannya diketahui ya, tadi yang sudah diketahui adalah suhu 122 derajat Fahrenheit atau skala Fahrenheitnya ya, ditanyakan suhu skala Celsius dan Reaumurnya. Maka menjawabnya adalah Celsius sama dengan 5/9. Ya, perlu diingat ini berdasarkan rumus yang dalam pembahasan sebelumnya dalam buku ESPS juga terdapat. Celsius itu 5, Reaumur itu 4, dan Fahrenheit itu 9 ya, dalam kurung plus 32. Oke. Celsius 5/9 dikali 122 dari yang sudah diketahui tadi dikurangi 32. Ya, kembali ini dari rumusnya Fahrenheit sama dengan 5/9 dikali 90. Ya. 90 di sini kita coret ya, 90 dibagi 9 ketemunya adalah 10, sehingga 5 dikali 10 sama dengan 50 derajat Celcius. Satuannya adalah Celsius karena yang ditanyakan adalah Celsius. Berikutnya tadi ada 2 pertanyaan yaitu Reaumur. Untuk yang Reaumur sama dengan 4/9, sama dari rumus ya, 4/9 dikali 122 dari yang sudah diketahui dikurangi 32 sama dengan 4/9 dikali 90. Ini sama ya, 90 dibagi 9 ketemunya adalah 10. 4 dikali 10 sama dengan 40 derajat. Satuannya adalah Reaumur karena yang ditanyakan adalah Reaumur. Oke, sudah ketemu? Jadi Celsiusnya adalah 50 derajat dan Reaumurnya 40 derajat. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor 7. Diketahui perbandingan bilangan A dibanding B dibanding C sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 1. Jika jumlah A, B, C adalah 150, tentukan nilai setiap bilangan. Sudah diketahui ya, dan juga sudah ada pertanyaan yang ditanyakan adalah setiap bilangan atau dari A, B, C tersebut. Oke, kita jawab dengan caranya adalah diketahui perbandingan A dibanding B dibanding C adalah 5 dibanding 4 dibanding 1. Jumlah A, B, C sama dengan 150. Ditanyakan nilai setiap bilangan. Ya, yang dimaksud adalah A, B, C tersebut. Itu yang ditanyakan. Jawab, A dibanding B dibanding C sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 1. Jumlah A, B, C sama dengan 150. Jumlah perbandingan ya sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Oke, maka A sama dengan 5/10 dikali 150. Hasilnya adalah 75. Ya, ini bisa kita coretkan ya, 0 dengan 0 ini. 5 dikali 15 sama dengan 75. Selanjutnya yang B. B sama dengan 4. 4 dari yang B ini ya. B tadi kan 4. 4/10 dikali 150. Sama ini kita coret. 4 dikali 15 sama dengan 60. Berikutnya yang C.
1/10 dikali 150 sama dengan 15. Ini sama, kita coret. 1 dikali 15 sama dengan 15. Nah, mungkin dengan cara yang lain bisa. Cara seperti di buku ya. Maksudnya adalah buku ESPS pada bab perbandingan. Maka A sama dengan 5 per 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 5/10. 10-nya dari mana? Dari penjumlahan 5 ditambah 4 ditambah 1. Dikalikan 150. 150 adalah dari jumlah ABC-nya. Sama ya, ini kita coret. 5 dikali 15 hasilnya 75. Yang B, 4/5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 4/10 dikali 150. Ya, ini sama, hasilnya 60. Sama dengan jawaban yang atas. Ini juga sama. Untuk yang C, 1/5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 1/10. Ini sama. Coret ya, 1 kali 15 sama dengan 15. Ya, intinya sama, yang membedakan adalah yang di sini lebih dijabarkan, ditulis satu persatu di masing-masing bilangannya. Kalau yang di atas tidak, tapi sudah ditulis global di atas saja. Itu cuma kalau untuk isinya sama, hasilnya sama. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 8. 8. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 6/5. Jika jumlah siswa laki-laki 24 orang, berapa banyak siswa perempuan? Oke, yang ditanyakan adalah banyaknya siswa perempuan. Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk caranya. Kita bahas di sini. Diketahui perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya 6 dan yang perempuan 5. Jumlah siswa laki-laki sama dengan 24 orang. Yang ditanyakan jumlah siswa perempuan ya. Maka menjawabnya siswa laki-laki dibanding siswa perempuan sama dengan 6 dibanding 5. Jumlah siswa laki-laki sama dengan 24 orang. Perempuan, ini yang ditanyakan ya, perlu diingat, sama dengan 5/6 dikali 24. Ya, yang di atas pembilang dan penyebut ya. Pembilang adalah yang sudah diketahui. Yang di atas itu adalah yang ditanyakan, yang di bawah adalah yang sudah diketahui. Sehingga 5/6 dikali 24 sama dengan 20 orang. Ini kita coret ya, dibagi 6 dapat 4. 5 dikali 4 sama dengan 20 orang. Jadi di sini bisa dituliskan, jadi jumlah siswa perempuan saya singkat ya, sama dengan 20 orang siswa. Oke, kita lanjut yang nomor 9. Selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka adalah 5 dibanding 8. Tentukan, ya perlu diingat, tentukan umur mereka masing-masing. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung umur dari keduanya, karena ada 2 orang di sini ya. Oke. Cara mengerjakannya dari soal nomor 9 adalah diketahui selisih umur Bayu dan Made sama dengan 9 tahun. Perbandingan Bayu dibanding Made sama dengan 5 dibanding 8. Yang ditanyakan adalah berapakah umur mereka masing-masing. Maka menjawabnya Bayu dibanding Made. Ini kita dulukan ya. Kita taruh di bawah yang diketahui tadi. Bayu 5, Madenya 8. Selisih umurnya 9 tahun. Nah, Bayu sama dengan, ya kita kupas satu persatu, 5/8 dikurangi 5. Di sini ada tanda dikurangi karena di sini adalah selisih ya, ada selisih. Ya, ini ditanyakan adalah selisih. Bayu sama dengan 5/8 dikurangi 5 sama dengan 5/3. 3 dari 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Dikalikan 9. 9 ini dari selisih umur keduanya, yaitu 9 tahun. Oke. 5/3 dikali 9
ya. Ini dibagi, ya 9 bagi 3 dapatnya 3, 5 dikali 3 sama dengan 15 tahun. Made sama dengan 8/8 dikurangi 5 sama dengan 8/3, sama ya, dari sini dikalikan 9. Ini kita coret ya, dapat 3. 8 dikali 3 sama dengan 24 tahun. Jadi umurnya si Bayu adalah 15 tahun dan umur Made 24 tahun. Oke, kita lanjut yang nomor 10. Nadine akan membuat kue. Ia harus menyiapkan tepung terigu dan mentega dengan perbandingan 4/5. Jika tepung terigu yang akan digunakan adalah 240 gram, berapa gram berat mentega yang harus disiapkan? Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa gram berat mentega. Nah, berat mentega yang disiapkan kira-kira harus berapa ya? Kita coba di sini kita bahas. Diketahui perbandingan terigu dan mentega. Terigunya 4, menteganya 5. Jadi 4 dibanding 5. Tepung terigu yang digunakan sebanyak 240 gram. Yang ditanyakan berapa gram ya mentega yang disiapkan? Jawab, tepung terigu dibanding mentega sama dengan ya 4 dibanding 5. Tepung terigu sama dengan 240 gram. Ini yang digunakan. Ya, kalau yang di atas adalah perbandingannya. Maka mentega, untuk menjawab pertanyaan yang di sini, mentega sama dengan 5/4 ya. 5 dari menteganya, 4 dari terigu ya, dikali 240 dari tepung terigu yang digunakan. Kita coret di sini. 240 dibagi 4 ya, ketemunya adalah 60. 5 dikali 60 sama dengan 300 gram. Jadi mentega yang perlu disiapkan ya, atau mentega yang disiapkan sama dengan 300 gram. Oke. Berikutnya yang di nomor 11 ya, nomor 11 hingga nomor 15 kita lanjut di video yang berikutnya. Simak terus video dari kami. Kita akhiri dulu, semoga banyak manfaat untuk kalian semuanya dan salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.